Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai topik apakah Yesus seorang pribadi yang sewenang-wenang berkaitan dengan sikap Yesus yang mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Kisah ini ada di dalam Injil Matius 21 ayat 18 sampai 22, ada khususnya di dalam ayat 18 sampai 19, dan juga ada di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Nah, saya akan membacakan di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 dengan judul perikop Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan hari sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Di dalam Matius 21 ada penekanan ketika Yesus mengatakan engkau tidak akan lagi berbuah untuk selama-lamanya, maka seketika itu juga daun dari pohon ara itu menjadi kering. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagian ini seringkali dipakai oleh para pembaca Alkitab ataupun orang yang menyelidiki Alkitab dengan konotasi negatif, bahwa ini menjadi bukti bahwa Yesus adalah pribadi yang sewenang-wenang. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan bahwa pada saat itu sedang tidak musim buah ara, maka wajarlah pohon ara itu tidak memiliki buah. Dan ketika Yesus sedang lapar, dia mencari buah ara di musim yang sedang tidak musim buah ara, dan ketika tidak dapati pohon ara itu menghasilkan buah, maka Yesus menumpahkan kemarahannya, bahkan sampai mengutuk pohon ara itu, dan maka ditimpahlah celaka pohon ara itu karena kemarahan Yesus. Maka para pengkritik Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang sewenang-wenang. Orang memang sedang tidak musim buah pohon ara kok. Kenapa Yesus marah ketika pohon ara tidak menghasilkan buah ara? Hanya karena dia sedang lapar, kemudian dia tidak mendapatkan makanan dari pohon ara tersebut, karena pohon ara tersebut tidak menghasilkan buah ara, karena memang sedang tidak musimnya. Maka Yesus adalah pribadi yang sangat tidak benar. Yesus adalah pribadi yang sewenang-wenang, menumpahkan kemarahannya kepada pohon ara yang jelas memang adalah benar, karena sedang tidak musim buah ara. Saya akan menjawab kontroversi tentang Yesus yang mengutuk pohon ara ini sebagai bukti daripada kesewenang-wenangan Yesus dengan dua jawaban. Yang pertama adalah Yesus tahu persis bahwa pohon ara itu memang tidak lagi punya potensi untuk berbuah. Pertama, kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus memang adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus tahu, dia maha tahu bahwa pohon ara itu sudah tidak punya kemampuan untuk berbuah. Di dalam kemahatauannya, sebagai Allah yang menjadi manusia, maka Yesus mendemonstrasikan kemahatauannya dan kemudian tahu persis pohon ara itu tidak lagi punya potensi untuk berbuah. Itu yang pertama, dari segi Yesus tahu. Tapi yang kedua, Yesus tahu juga bahwa pohon ara itu tidak berbuah karena apa? Karena Yesus sangat mengenal daerah Betania. Di sana jugalah Yesus bertemu dengan Yohanes. Itu ada dalam Yohanes 1 ayat 28 sampai 29. Kemudian juga dia tahu persis daerah Betania karena di sana adalah kampung daripada Lazarus, Maria dan Marta. Nanti bisa baca di dalam Yohanes 11 ayat 1. Dan kemudian di dalam ayat-ayat sebelumnya dari Markus 11 tadi, di ayat yang pertama, Yesus juga tahu persis situasi di sana di Betania. Bahkan dia mengatakan kepada muridnya, nanti di depan ada kampung, engkau pergi ke sana. Dia tahu persis bagian-bagian dari Betania dan sekitar Betania. Jadi dapat disimpulkan Yesus tahu daerah itu. Dan kemungkinan besar dan hampir dapat dipastikan bahwa Yesus tahu pohon ara itu. Kemungkinan besar juga Yesus sering melewati daerah tersebut. Dan Yesus sering juga menemui pohon ara itu. Dan di dalam pertemuan-pertemuan dengan pohon ara itu begitu indah, mengeluarkan daun-daun yang lebat, tetapi tidak pernah berbuah. Sehingga Yesus tahu
bahwa pohon ara itu memang tidak punya potensi lagi berbuah. Kemudian yang ketiga, dari bagian Yesus tahu bahwa pohon ara itu tidak punya potensi lagi berbuah adalah begini. Pohon ara adalah pohon yang punya 2 kali musim buah ara. Jadi setiap 1 tahun dia memiliki 2 kali musim dalam setahun untuk menghasilkan buah ara yang begitu banyak. Tetapi uniknya pohon ara adalah pohon yang selalu berbuah. Walaupun sedang tidak musimnya, pohon ara akan tetap menghasilkan buah walaupun tidak sebanyak ketika musim buah ara. Jadi gambaran yang tadi kita baca di dalam kitab Markus itu jelas dikatakan oleh penulis Markus tadi ayat 12-14 tadi bahwa sedang tidak musim buah ara. Benar itu. Tetapi pohon ara adalah pohon yang unik karena dia tetap berbuah sepanjang tahun. Sedangkan di dalam 2 kali musim dalam setahun dia menghasilkan buah yang lebih banyak. Sedangkan kalau sedang tidak musim buah ara, dia menghasilkan buah tetap, tapi tidak sebanyak ketika musim buah ara. Jadi Yesus tahu persis bahwa pohon ara itu sudah tidak punya potensi lagi untuk berbuah. Oleh karena itu, maka pohon ara itu memang bagusnya tidak lagi berbuah selama-lamanya. Berkaitan dengan pohon ara yang tidak berbuah, Yesus di dalam Lukas 13 ayat 6-9, penulis Injil Lukas yaitu tabib Lukas memberikan catatan tentang perumpamaan yang diajukan oleh Yesus tentang seorang tuan kebun anggur, di mana di dalam kebun anggurnya itu ada pohon ara. Ketika setelah 3 tahun dia melihat pohon ara itu dan dia mendapati pohon ara yang ada di kebun anggur itu tidak berbuah, maka dia berkata kepada pengerjanya untuk ditebang saja dan dibuang. Tetapi kemudian pengerja mengatakan, Tuan, kalau bisa ini diberikan kesempatan untuk tahun ini lagi atau 1 tahun ini lagi dan berikan pupuk, dan kalau dia berbuah kita tidak akan tebang. Tetapi kalau setelah diberi pupuk, diberi kesempatan dia untuk berbuah, tetap tidak berbuah, maka kita akan tebang dan kita akan buang. Perumpamaan ini esensinya adalah bahwa bagi sang tuan kebun anggur itu, sebuah pohon ara harus berbuah. Ada waktunya ketika dia tidak terus-terusan berbuah, maka dia harusnya ditebang dan digantikan dengan yang lain. Ini merupakan gambaran perumpamaan bahwa umat Allah di hadapan Tuhan harus berbuah. Kalau tidak berbuah, maka dia akan dibuang. Kalau dia tidak berbuah, maka dia akan ditebang. Kalau dia tidak berbuah, dia akan dibuang dari komunitas umat Allah. Oleh karena itu, kekristenan atau umat Tuhan tidak hanya bicara tentang daun-daun atau pernak-pernik kekristenan, tetapi esensi kekristenan yaitu berbuah-buah kehidupan, berbuah-buah roh, menjadi penanda yang utama yang akan dilihat oleh Sang Tuhan, oleh Tuhan Yesus, bahwa apakah engkau berbuah dan berbuah roh sepanjang hidupmu, ataukah engkau hanya sibuk dengan pernak-pernik kekristenan, pernak-pernik kehidupan di dalam Tuhan. Itu yang pertama tadi. Kenapa Yesus saya katakan tidak sewenang-wenang? Karena Yesus tahu. Yang kedua, Yesus berkuasa. Dalam konteks di dalam Matius 21 ayat 18-22, dia ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa. Dia berkuasa atas manusia. Dia berkuasa atas alam. Angin ribut yang mengguncang, dia katakan berhenti, maka berhentilah angin ribut. Dia berkuasa atas alam. Dan kali ini dia mendemonstrasikan tentang bagaimana dia punya kuasa juga atas tanaman. Ketika dia berkata, sejak sekarang selama-lamanya engkau tidak akan berbuah lagi, maka seketika itu juga daun pohon ara itu menjadi kering. Dan kemudian Yesus melanjutkan pengajaran dalam konteks itu. Dia berbicara tentang iman, bahwa engkau juga dapat melakukan apa yang seperti kulakukan kepada pohon ara itu. Bahkan kalau engkau sungguh-sungguh percaya, maka engkau bisa mengatakan kepada gunung itu untuk beranjak, dan gunung itu akan beranjak. Bahkan kau katakan tercampaklah ke laut, maka gunung itu akan tercampak ke laut. Jadi dalam konteks ini, Yesus tidak menjadi pribadi yang semena-mena, tidak. Karena dia tahu memang potensi daripada pohon ara itu tidak lagi punya kemampuan untuk menghasilkan buah. Yang kedua, dia punya kuasa untuk mencabut, untuk memadamkan, untuk memberhentikan
seseorang yang tidak berbuah atau kelompok yang tidak berbuah, tetapi orang yang terus berbuah akan terus tumbuh berkembang di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus pada saat ini ada pribadi yang sangat terukur, sangat luar biasa. Dia tidak semena-mena, dia tidak sewenang-wenang. Dia tahu persis bahwa pohon itu tidak punya potensi lagi. Harusnya dia tetap berbuah sepanjang tahun. Dan dia sudah melewati daerah itu. Dia kenal daerah itu. Dia tahu pohon itu. Dan dia tahu pohon itu tetap tidak berbuah. Dan dia juga Allah yang menjadi manusia. Dia tahu dalam kemahatauannya pohon itu tidak punya kemampuan lagi untuk berbuah. Maka pantaslah untuk dibuang, ditebang, atau tidak lagi berbuah selama-lamanya. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Dia berkuasa untuk memadamkan, tidak lagi menumbuhkan, mencabut, ataupun juga membinasakan orang-orang yang tidak bertumbuh. Tetapi orang yang bertumbuh akan bertumbuh senantiasa di hadapan Tuhan dan terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Bahkan engkau bisa mempertunjukkan imanmu di dalam kebenaran itu. Maka Yesus adalah pribadi yang terukur. Yesus adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dia bukan pribadi yang sewenang-wenang. Dia tahu mana yang harus diberhentikan, mana yang harus dilanjutkan. Dia tahu pohon ara itu memang sudah tidak berguna lagi karena tidak punya potensi untuk menghasilkan buah. Kalau dia punya potensi untuk menghasilkan buah dan Yesus mematikan pohon ara itu, maka Yesus pribadi yang sewenang-wenang. Tetapi karena pohon itu tidak lagi punya potensi untuk berbuah sebagaimana yang harusnya fungsi esensinya, maka dia tidak ada gunanya lagi untuk hidup karena dia sudah tidak berfungsi sebagaimana yang harus dia kerjakan, yaitu berbuah ara setiap tahun. Walaupun pada musimnya dia akan berbuah lebih banyak lagi. Dan mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah di hadapan Tuhan. Karena nanti Tuhan akan membuang engkau, mencabut engkau, atau memadamkan engkau. Tetapi orang yang bertumbuh akan diberkati Tuhan, dirahmati Tuhan, dipelihara Tuhan, dan senantiasa dijaga oleh Tuhan. Kiranya kita berbangga kepada Allah yang luar biasa, Yesus yang luar biasa, Yesus yang tidak sewenang-wenang, Yesus yang terukur, Yesus yang dahsyat itu. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja.